fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan yang di sini saya akan jelaskan yaitu tentang pengertian fungsi pengawasan secara umum dan fungsi pengawasan menurut beberapa ahli. Fungsi pengawasan secara umum yaitu pengawasan atau controlling merujuk pada suatu kegiatan yang memastikan apakah kegiatan operasional telah sesuai rencana berdasarkan tujuan yang hendak dipakai organisasi. Tadi itu yang saya jelaskan yaitu pengertian fungsi pengawasan secara umum. Sekarang saya akan menjelaskan fungsi pengawasan menurut beberapa ahli. Yang pertama Hani Handoko, yang kedua Atmo Sudirjo, dan ketiga Manulang. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang fungsi pengawasan menurut Hani Handoko. Hani Handoko mendefinisikan fungsi pengawasan dipandang sebagai suatu proses yang berperan menjamin pencapaian tujuan-tujuan manajemen dan organisasi. Yang kedua, Atmo Sudirjo, yaitu berpendapat bahwa fungsi pengawasan merupakan berbagai kegiatan yang membandingkan maupun mengukur sesuatu yang sedang dilakukan sesuai standar kriteria dan terencana terdahulu. Dan yang terakhir adalah Manulang. Menurutnya, pengawasan diartikan sebagai suatu proses menentukan pembagian tugas dan tanggung jawab yang telah melakukan penilaian dan memutuskan tindakan korektif saat diperlukan. Ada pula jenis-jenis fungsi pengawasan. Yang pertama, pengawasan internal dan eksternal. Di sini pengawasan internal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan dalam suatu payung yang sama dengan unit organisasi terkait. Yang berikut pengawasan eksternal. Pengawasan eksternal yaitu pengawasan yang dilakukan lembaga atau unit tertentu di luar unit organisasi. Yang kedua, pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif sendiri dilakukan sebelum kegiatan yang bertujuan menghindari munculnya penyimpangan dan kesalahan, sedangkan pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Yang ketiga, pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan aktif sendiri langsung dijalankan di lokasi operasional atau tempat organisasi tersebut berada. Sedangkan pengawasan pasif pengawasan pasif yaitu tindakan pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh. Yang berikut, yang keempat, pengawasan kebenaran formal adalah pengawasan yang dilakukan berdasarkan hukum dan pemeriksaan kebenaran material serta berkaitan dengan maksud dan tujuan kegiatan tersebut dilakukan. Selanjutnya, tujuan fungsi pengawasan. 1. Untuk menilai apakah setiap unit organisasi sudah menjalani tanggung jawab sesuai aturan. 2. Untuk menilai apakah semua dokumen, surat, maupun laporan yang dibuat benar-benar merepresentasikan kegiatan yang telah dilakukan organisasi. Ketiga, untuk menilai pengawasan dari pihak manajemen sudah memadai dan berjalan secara efektif. Keempat, sebagai bahan atau data penelitian untuk menilai keberhasilan pelaksanaan semua kegiatan organisasi secara efektif dan efisien. Selamat sore sobat-sobat pengangguran yang tidak bekerja, yang tidak ada pendapatan, tapi hidup sampai sekarang. Tetangga pun bingung ya.